Allah, kalau seandainya nanti Allah menghendaki, saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota laskar minimal 1 juta orang, termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih. Itu kerjaan berat, harus yang banyak itu laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan massa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan massa yang lebih banyak daripada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para asyraf, para sadah, para hadirin, para hadirat, wabil khusus As-Sayyidul Syarif Ki Al-Haj Imaduddin Al-Bantani, Ki Ahmad bin Hasan, As-Sayyid Tungku Mudaqari, dan Sayyid Syarif Bagus Nur Fadil, Mbah Yai Mufid, kemudian perwakilan dari Kesultanan Nusantara Kanjeng Raden Sudibyo Laksmono ingkang sampun kersa rawuh wonten mriki lan para ulama, para kiai, perwakilan seluruh dari daerah yang ada di Nusantara. Saya yakin panjenengan semua ini adalah punggawa perjuangan Laskar Sabilillah. Jadi ini kiai ini walaupun jumlahnya segini, tapi beliau ini di tempat di daerahnya punya ribuan pengikut. Ini adalah semuanya ulama kiai, dan saya yakin sambian-sambian itu masih ada Trah Wali Songo. Dan saya yakin yang datang di sini adalah orang-orang yang di dalamnya terdapat darahnya Rasulullah SAW. Jadi saya berhadapan di sini adalah bukan berhadapan dengan siapa-siapa, tapi berhadapan dengan para sahadah, para sayyid, para syarif, di mana sayyid dan syarif ini ingin mengadu bersama-sama karena sejarahnya sudah dibelokkan, karena agamanya sudah dipecundang, karena agama dan bangsanya sudah ada yang merusak. Maka kita semua para sayyid dan para syarif yang ada di Tegal, yang ada Surabaya, yang ada di Cirebon, Banten, Lampung, Kalimantan, Sumatera, semuanya berkumpul di sini dalam rangka membuat satu pijakan awal untuk memperjuangkan bangsa dan leluhur kita, khususnya agama kita. Saudara-saudara sekalian, saya yakin ini akan dicatat oleh sejarah di masa yang akan datang seperti terbentuknya Nahdlatul Ulama. Maka nanti saya minta kepada panitia untuk mencatat seluruh yang hadir. Semuanya dicatat siapa yang hadir. Saya tidak mau menyalahi sejarah, karena sejarah itu sunnatullah. Siapa yang berani melawan Allah? Maka dari itu, di sini saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo ini adalah perjuangan yang sangat suci. Ada 1-2 pijakan saya bagi saya pribadi. Pijakan saya dari saya pribadi yaitu adalah 1. Ketika mbah saya meminta kepada saya untuk diberi nama sama dengan beliau Muhammad Abbas, saya sering bicara masalah itu. Saya diberitahu oleh abah saya dan umi, Abbas, kamu itu namanya dari mbah, yaitu Mbah Abbas. Mbah Abbas itu punya anak Mbah Mustahdi Abbas. Mbah Mustahdi Abbas itu adalah putra terbesar Mbah Abbas, punya anak umi saya punya anak saya binti Minhatul Maulad binti Ahmad Mustahdi bin Abbas bin Abdul Jamil. Kalau dari Abah, Mbah Soleh, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Hashim, Mbah Mansur, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Abdul Jamil nurunkan Mbah Abbas, nurunkan ibu saya. Kemudian Mbah Soleh dari Benda Kerep menurunkan Abah Fuad Hashim, turun saya. Jadi Mbah Soleh dengan Mbah Abdul Jamil ini kakak beradik seibu sebapak. Jadi cucunya bapak dengan cucunya adik ketemu keluar saya, itu maksudnya.
Cuma yang jadi aneh, dan sampean harus tahu bahwa tanah yang diinjak ini adalah tanahnya Mbak Abbas. Ini tanah ini sudah dikuasai oleh Mbak Muqayyim 11 tahun. 11 tahun beliau nirakat di tanah buntet pesantren ini, dan termasuk ini yang kita injak. Makanya Mbak Muqayyim mengatakan, siapa yang meminum tanah ini, siapa yang nginep di tanah ini, saya doakan mudah-mudahan dia akan apapun yang dicita-citakan akan terlaksana. Kalau punya pesantren, pesantrennya besar, banyak diikuti dan barokah, dan akan selalu diluruskan oleh Allah. Mbak Muqayyim itu adalah, saudara-saudara sekalian, Mbak Muqayyim itu adalah punya menantu Mbak Muta'ad. Mbak Muta'ad ini nurunkan Mbak Soleh dan Mbak Abdul Jamil. Mbak Abdul Jamil nurunkan Mbak Abbas. Itu semua dari keraton. Kalau seumpama Mbak Muta'ad akhirnya keterusnya adalah kesananya adalah ke Napa Syarif Abdul Karim, termasuk pada Mandiri Loyo, itu termasuk mbak saya Mas Dibyo, itu termasuk mbak saya nanti ke pameran Tajul Arifin atau Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah. Saya dari ibu dan bapak semuanya lari ke Syarif Hidayatullah. Jadi dari bapak ke Syarif Hidayatullah, dari ibu ke Syarif Hidayatullah. Makanya jangan sekali-kali manggil saya Habib, panggilnya Syarif aja. Sebabkan kadang-kadang repot, hidungnya panjang tuh gak repot juga. Karena orang-orang nih di Indonesia itu yang dibaalwikan tuh bukan makam aja, hidung saya juga dibaalwikan. Aneh banget. Saudara-saudari kalian, dulu Mbak Abbas mengatakan pada waktu Mbak Abbas masih besar, masih hidup, Mbak Abbas itu mengatakan nanti cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas. Dan dipanggilnya Abbas. Akhirnya semua cucunya dikasih nama, tapi kata Abbas saya banyak yang sakit. Akhirnya tanda tanya. Begitu saya lahir, Mbak Mustahdi itu lagi sholat duha, dia ketiduran, Mbak Abbas datang. Kata Mbak Abbas mengatakan, Ahmad, itu kacung, dikasih nama itu kacung, Muhammad Abbas, panggilnya Abbas dan namanya. Cepat kasih tahu Fuadnya. Akhirnya Mbak Mustahdi kaget, bangun langsung lari ke arah Fuad. Saya pada waktu itu sudah diberi nama Muhammad bin Liyakhshi, diambil daripada ilmu falak. Ya, ilmu falak itu adalah apa namanya, tanggal lahir, itu tahun lahir, itu kan ada bisa membentuk huruf bin Liyakhshi. Kata Mbak Ahmad Mustahdi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Ini harus, karena ini titipan amanat dari Mbak Abbas. Ada apa Mbak? Nggak tahu, pokoknya nanti insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Liyakhshi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, nih maksudnya Mbak Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa juga. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf, bukan berapa nih tahaddusan bi nikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerap ini kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah. Dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya buntet pesantren dan benda kerap. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah. Bahkan saya mengatakan bahwasanya sampai ini jangan. Kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya jedel. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya mazhab Ba'alwi juga nanti. Gak mau cerita saya nanti kata ke Imad nih siapa sudah kerasukan Ba'alwi nih. Saya nggak mau seperti itu, karena itu nggak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mengatakan enggak itu juga. Karena apa? Yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustaz Torik, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah panjenengan sini, setelah Banten kumpul aja di Buntet sini.
Akhirnya semua kumpul di Buntet sini. Begitu di Buntet, ada kemudian mewawancarai saya tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Saya di situ langsung lisan saya menyebut, insya Allah akan berdiri Laskar Sabilillah, singkatan daripada waliullah. Insya Allah itu lisan ini secara badihi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada masalah kasus pengasuhan makam, masalah ba'alih mencuat, kemudian ada para ulama, para kiai merapat kepada saya, ingin saya ada di depan. Saya baru paham, oh ini maksudnya Mbak Abbas ini. Dulu beliau itu memimpin Laskar Hizbullah, tapi karena beliau sudah tidak ada, sudah menghadap di hadirat Allah, ini mungkin beliau menginginkan cucunya untuk memimpin Laskar Sabilillah di Indonesia. Maka akhirnya saya terima, saya pijakannya kuat. Saya bilang dengan catatan, pegang kebenaran. Siapapun di antara anda yang megang kebatilan, kepentingan pribadi masing-masing, saya yakin akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan sampai dalam perjuangan ini mementingkan pribadi masing-masing. Tetap tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena kami, yaitu adalah anak cucunya Mbak Abbas, anak cucunya Sunan Gunung Jati, memegang erat Thariqah Syattoriyah. Dan Thariqah Syattoriyah salah satu syaratnya adalah apa? Tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh benci kepada orang, tidak boleh husnudzon kepada orang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, makanya saya bilang mengatakan ini orang-orang mau nggak ikut sama saya? Kalau mau ikut saya silakan, tapi kalau saya ikut saya keluar. Tapi kalau semua ikut saya harus berani memegang kebenaran. Kalau anda masih tetap dalam pengen kebakilan dan mancal-menceng, nggak usah ikut sama saya. Karena ini adalah perjuangan Wali Songo. Ini perjuangan betul-betul luar biasa ini. Saudara-saudara, satu itu. Nomor dua, ada kemarin kira-kira 3 minggu kemarin, saya kedatangan orang yang tidak tahu masalah nasab. Tiba-tiba datang ke sini perempuan itu dari Kanoman. Dia datang ke sini karena sudah 3 kali mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah, suruh datang ke sini ke saya. Akhirnya beliau datang dengan suaminya juga cerita sambil berbesmilih. Ini Gus, ada apaan sih Gus? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, di mana sih? Ini kok Sunan Gunung Jati itu mimpi nemuin saya 3 kali Gus. Jadi saya takut, makanya saya itu mencari rumahnya sampean di sini. Saya kan tahu namanya aja panjenengan kan sampai tuh, walaupun masih saudara di Kanoman. Akhirnya beliau datang ke sini sambil bicara, sambil bibirnya bergetar, Gus, Syarif Hidayatullah itu memanggil sampean. Tolong nok, kalau orang Cirebon kalau panggil perempuan nok ya, neng leh. Nok tolong segera sampaikan sama Abbas di Buntet, segera itu nasabnya ulama cepat diberesin karena ada yang rusak. Cepat diberesin itu karena ada yang rusak. Itu 3 kali mimpinya seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah, Gus, saya berani sumpah Quran. Itu ada apa Gus? Saya bilang udah nggak ada apa-apa, biasalah perjuangan Wali Songo. Nanti saya benarilah nasabnya barangkali itu. Nah, isyarat dari kedua itu adalah sebagai pijakan saya. Oh, berarti saya ini harus tetap berada di Laskar Sabilillah. Berarti saya harus membawa panjenengan semua untuk berjalan ke perjuangan yang sangat mulia ini. Kira-kira saya minta kepada kalian, apa siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Dulu ada Laskar Hizbullah, panglimanya adalah Muhammad Abbas. Sekarang juga Muhammad Abbas Laskar Sabilillah. Itu memperjuangkan semuanya. Ini adalah Kongres Laskar Sabilillah, sangat hebat, sangat keren. Karena baru kali ini di Indonesia ada laskar mungkin banyak, tapi laskar yang mengadakan kongres cuma 1, Sabilillah. Alhamdulillah. Maka dari itu saudara, kalau sebetulnya dalam perjuangan ini jangan memiliki rasa takut, la takhaf wa la tahzan. Siapapun yang kebatilan, siapapun orangnya, kita lawan semuanya. Jangan ada rasa takut. Kalau anda yang masih gamang, anda yang memiliki rasa takut untuk perjuangan ini, anda duduk manis di rumah, gak usah ikut perjuangan, mengganggu perjuangan nanti anda. Meribuh, ngerebet kata Bang Cirebon. Siapa bersiap? Siapa bersiap? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kalau seandainya nanti Allah menghendaki, saya punya cita-cita 1 tahun 2 tahun ini di Indonesia harus memiliki anggota laskar minimal 1 juta orang. Termasuk ini yang ada di Jabodetabek nih.
itu kerjaan berat, harus yang banyak itu laskarnya. Kenapa? Karena lawan kita kadang-kadang mempermainkan masa. Kita bukan untuk kebatilan, kita adalah untuk mencegah kebatilan. Kita harus punya kekuatan masa yang lebih banyak daripada siapapun. Siap? Siap? Maka nanti komandan laskar harus komandan yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Jangan komandan yang kecil. Jangan komandan yang kecil. Kalau andanya kecil, maka di belakangnya kecil semua, penakut semua. Jadi komandan yang tegas, komandan yang pinter, di atasnya sesepuh-sesepuh yang alim, para punggawa-punggawanya, para kiai, para sepuh, para ajengan, para pangersa, para ulama-ulama besar nanti akan saya minta untuk menjadi penasehatnya. Jadi Anda itu akan dinaungi oleh ulama-ulama besar, termasuk Mbak Yai Mufid ini. Mudah-mudahan semua Allah menghendaki meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam